Pengertian pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani karakter yang berasal dari diksi karasein yang berarti to inscribe atau to engrave yang berarti membuat atau mengukir seperti orang yang melukis kertas, memahat batu. Berakar dari pengertian yang seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Sedangkan dalam bahasa Latin karakter bermakna membedakan tanda. Karakter secara kebahasaan ialah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau waktu. Karakter artinya perilaku yang baik, yang membedakan dari tabiat yang dimaknai perilaku yang buruk. Karakter merupakan kumpulan dari tingkah laku baik dari seorang anak manusia. Tingkah laku ini merupakan perwujudan dari kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya mengemban amanah dan tanggung jawab. Sementara tabiat sebaliknya mengindikasikan sejumlah perangai buruk seseorang. Dalam pembentukan manusia, peran karakter tidak dapat disisihkan. Bahkan sesungguhnya, karakter inilah yang menempatkan baik atau tidaknya seseorang. Posisi karakter bukan menjadi pendamping kompetensi, melainkan menjadi dasar ruh atau jiwanya. Lebih jauh, tanpa karakter, peningkatan diri dari kompetensi dapat menjadi liar, berjalan tanpa rambu dan aturan. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholders harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas bangsa, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Menurut Thomas Lincoln, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Maknanya dari pengertian pendidikan karakter yaitu merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Dalam terminologi agama, khususnya agama Islam, karakter dapat disepadankan dengan akhlak, terutama dalam kosakata al-akhlak al-karimah. Akhlak yang mulia sebagai lawan dari akhlak al-syu, akhlak yang buruk, yang dalam ikon pendidikan di Indonesia dulu semakna dengan istilah budi pekerti. Akhlak menurut Ahmad Muhammad Al-Hufi dalam Min Akhlak Al-Nabi ialah azimah atau keutamaan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi adat atau budaya yang mengarah pada kebaikan atau keburukan. Betapa pentingnya akhlak atau karakter sehingga Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan dalam praktik kehidupan beliau dikenal sebagai the
kepribadian masuk dalam ranah psikologi. Sedangkan kata karakter sering diletakkan pada sosok individu sehingga sering ada sebutan seseorang berkarakter kuat atau karakter lemah. Akhlak berasal dari bahasa Arab khilqun yang berarti kejadian, perangai, tabiat, atau karakter. Sedangkan dalam pengertian istilah, akhlak adalah sifat yang melekat pada diri seseorang dan menjadi identitasnya. Selain itu, akhlak dapat pula diartikan sebagai sifat yang telah dibiasakan, ditabiatkan sehingga menjadi kebiasaan dan mudah dilaksanakan. Dapat dilihat indikatornya dan dapat dirasakan manfaatnya. Dari pengertian tentang akhlak, baik dari segi bahasa maupun istilah, sebagaimana tersebut di atas tampak erat kaitannya dengan pendidikan, yang pada intinya upaya menginternalisasikan nilai-nilai, ajaran, pengamalan, sikap, dan sistem kehidupan secara holistik, sehingga menjadi sifat, karakter, dan kepribadian peserta didik. B. Tujuan dan fungsi pendidik karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu, menyelenggarakan, dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi kelulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semua dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Tujuan-tujuan pendidikan adalah perubahan-perubahan yang diinginkan pada 3 bidang-bidang asasi yang tersebut, yaitu 1. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu yang mengarah pada perubahan tingkah laku, aktivitas, dan pencapaiannya, serta persiapan mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. 2. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan tingkah laku masyarakat umumnya. Hal ini berkaitan dengan perubahan yang diinginkan, memperkaya pengalaman, serta kemajuan yang diinginkan. 3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan sebagai sebuah aktivitas di antara aktivitas-aktivitas yang ada pada masyarakat. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Al-Atas lebih pada mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaannya, bukan mengembangkan intelektual atas dasar manusia sebagai warga negara, yang kemudian identitas kemanusiaannya diukur sesuai dengan perannya dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, konsep pendidikan Islam pada dasarnya berusaha mewujudkan manusia yang baik, manusia yang sempurna, atau manusia universal yang sesuai dengan fungsi utama diciptakannya. Manusia itu membawa 2 misi sekaligus, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai khalifah di bumi atau khalifah fil ard. Pendidikan dalam Islam merupakan refleksi dari tujuan penciptaan manusia sebagaimana firman-Nya, "Qul inni sholati wan nusuki wal
Ya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam didasarkan pada sistem nilai istimewa yang berasaskan pada Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai ini berbentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepatuhan dan penyerahan diri kepada segala perintahnya sebagaimana dipraktikkan Rasulullah SAW. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, pendidikan yang benar memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia, dan akal yang mulia memimpin manusia ke arah menuntut ilmu yang benar, sedangkan ilmu yang benar memimpin manusia ke arah amal yang soleh. Jadi, tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter adalah menjadikan manusia yang berbudi pekerti luhur sebagai makhluk yang bertuhan, makhluk individu, makhluk sosial dan bermoral, yang mana jika dalam agama Islam kembali pada tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala aturan, panduan hidup dan tata cara yang ada dalam Al-Quran serta diiringi ajaran yang telah Rasulullah ajarkan. D. Strategi pendidikan karakter. Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, terdapat 3 elemen penting untuk diperhatikan: prinsip, proses, dan praktiknya. Dalam menjalankan prinsip, nilai-nilai diajarkan harus terwujud dalam kurikulum sehingga semua siswa di suatu sekolah paham benar tentang nilai-nilai tersebut dan mampu menerjemahkan dalam perilaku nyata. Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan yang harus diterapkan di seluruh komponen sekolah, yaitu 1. Sekolah atau madrasah harus dipandang sebagai lingkungan yang diibaratkan seperti pulau dengan bahasa dan budayanya sendiri. Namun, sekolah juga harus memperluas pendidikan karakter bukan saja kepada guru, staf, dan siswa, tetapi juga kepada keluarga, lingkungan masyarakat. 2. Dalam menjalankan kurikulum karakter sebaiknya pengajaran tentang nilai-nilai berhubungan dengan sistem sekolah secara keseluruhan diajarkan sebagai subjek yang tidak berdiri sendiri namun diintegrasikan dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan. Seluruh komponen sekolah atau madrasah menyadari dan mendukung tema nilai yang diajarkan. 3. Penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana siswa menerjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk perilaku prososial. Dalam pendidikan karakter menuju terbentuknya akhlak mulia dalam diri sebagai setiap siswa, ada 3 tahap strategi yang harus dilalui. Di antaranya 1. Moral knowing atau learning to know. Tahap ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter. Dalam tahap ini tujuan diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang nilai-nilai. Siswa-siswa harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela, serta nilai-nilai universal, memahami secara logis dan rasional pentingnya akhlak mulia dan bahaya akhlak tercela dalam kehidupan, mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan akhlak mulia melalui hadis-hadis dan sunnahnya. 2. Moral loving atau moral feeling. Belajar mencintai dengan melayani orang lain, belajar mencintai dengan mencintai tanpa syarat. Tahapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. Dalam tahapan ini yang menjadi sasaran guru adalah dimensi emosional siswa, hati atau jiwa, bukan lagi akal, rasio, dan logika. 3. Moral doing atau learning to do. Inilah puncak keberhasilan mata pelajaran akhlak. Siswa praktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Siswa menjadi sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, dan seterusnya. Selama perubahan akhlak belum terlihat dalam perilaku anak walaupun sedikit, selama itu pula kita memiliki setumpuk pertanyaan yang harus selalu dicari jawabannya. Contoh atau teladan adalah guru yang paling baik dalam menanamkan nilai. Siapa kita dan apa yang kita berikan. Tindakan selanjutnya adalah pembiasaan dan pemotivasian.